Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, banyaknya galian di Jakarta menuai kritik tajam warganet. Bahkan warganet menyamakan Jalan Jakarta tidak beda dengan lokasi pertambangan dengan galian di mana-mana. Video konten berisi kritikan warganet karena banyaknya galian di Jakarta tengah viral. Bahkan akibat banyaknya galian, kemacetan parah pun saat jam berangkat dan pulang kerja tak terelakkan. Hal ini terjadi akibat adanya penyempitan jalan hingga jalan aspal yang berlumpur dan juga becek. Dan sebagai bentuk kritikan, warganet menyampaikan bahwa Jalan Jakarta seperti sebuah lokasi pertambangan yang banyak galian. Ada juga yang menjuluki Jakarta sebagai gudang galian. Bahkan ada juga proyek galian yang diperkirakan baru akan selesai pada bulan Desember yang akan datang. Sementara Dishub mencatat ada beberapa titik galian yang ada di Jalan Jakarta yang menjadi titik sumber kemacetan. Galian mulai dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemudian Jalan Raya Bogor di mana adanya galian pipa air minum, kemudian ada di Jalan Ciputat Raya, lalu sekitar Rusun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dan ada juga galian di Jalan di DI Panjaitan, di mana adanya galian untuk saluran drainase yang akan rampung pada 22 Desember 2025 mendatang. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto berangsur normal dan kondusif pasca terjadi kemacetan akibat penutupan gerbang tol Semanggi 1 pada Rabu malam. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan pintu tol 1 Semanggi Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Sudah tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan atau kemacetan seperti Rabu dan Kamis kemarin. Gerbang tol Semanggi 1 yang sempat ditutup total akibat perbaikan juga sudah nampak beroperasi secara normal. Namun, hingga Jumat ini masih diberlakukan sistem buka tutup jalan menuju pintu tol Semanggi 1 yang disesuaikan dengan situasi perbaikan gardu tol. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di kawasan Semanggi, Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Baik, selamat siang Amrina, bagaimana kondisi lalu lintas di Semanggi menjelang siang ini? Silakan. Iya, Nata dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di area gerbang tol Semanggi atau lebih tepatnya sekarang kami di sekitar Jalan Gatot Subroto, begitu nampaknya untuk Jumat siang ini sudah berangsur-angsur normal dan juga kondusif. Artinya sudah tidak terlihat adanya kemacetan panjang seperti yang terjadi pada hari Rabu dan juga Kamis malam kemarin akibat adanya penutupan gerbang tol Semanggi 1. Ini kalau dari Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Cawang juga normal, dan untuk saat ini gerbang tol Semanggi 1 yang memang kemarin sempat ditutup total sekarang pun juga sudah dibuka. Bahkan untuk siang ini dari dua gardu yang kemarin sempat hanya dioperasikan satu gardu saja, ini sekarang dua-duanya sudah dibuka sehingga dari mobil yang akan masuk ke area tol Semanggi menuju ke area Cawang ini bisa melalui dua gardu tol tersebut. Namun memang hingga saat ini kalau kami melihat di area gardu tol ataupun juga gerbang tol Semanggi 1 ini masih terus dilakukan perbaikan oleh pihak Jasa Marga, sehingga dari Jalan Gatot Subroto menuju ke arah gerbang tol Semanggi 1 ini pun juga masih beberapa kali dilakukan sistem buka tutup yang disesuaikan dengan adanya situasi perbaikan gerbang tol tersebut. Namun untuk sekarang ini kedua gardu sudah berfungsi secara normal sehingga dari kendaraan pun juga bisa masuk melalui dua gardu itu saja. Dan informasi yang kami dapatkan selain gerbang tol Semanggi 1 yang memang masih dalam perbaikan, ini ada 4 gerbang tol lainnya yang juga masih dalam perbaikan dan dibuka secara parsial. Di antaranya adalah gerbang tol Senayan, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Selipi 2, gerbang tol Kuningan, dan juga gerbang tol Semanggi 2. Nah, untuk kelima ataupun juga gerbang tol yang saya sampaikan tadi ini dibuka namun hanya secara parsial karena masih ada perbaikan, Nata dan juga pemirsa. Namun ada satu gerbang tol yang hingga saat ini masih ditutup total, yakni adalah gerbang tol Penjompongan yang akan ditutup hingga awal Oktober 2025. Ini bisa menjadi perhatian bagi pemirsa yang akan melakukan perjalanan menuju ke gerbang tol Penjompongan untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan juga Nata tentunya
bagi pemirsa untuk hari-hari ke depan dikarenakan masih ada sistem perbaikan di sejumlah gerbang tol ini, dihimbau untuk melakukan pengecekan di sejumlah media sosial dari Jasa Marga dikarenakan sistem buka tutup ini nampaknya masih akan terus dilakukan sehingga dihimbau untuk mengecek agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara demikian kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap waspada. Ke kasus lainnya, pemirsa, mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Gorontalo tewas usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Diduga mahasiswa tersebut tewas usai mengalami penganiayaan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Muhammad Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Proses pemulangan jenazah dari Gorontalo ke kampung halamannya di Muna memakan waktu 3 hari menggunakan ambulans. Keluarga berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian Muhammad agar pelaku bisa segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. Saya juga sudah melapor, saya mendatangkan kepada teman-teman saya sama keluarga saya di sana, sudah ada penasihat hukum saya di sana, sudah mendatangkan kepada mereka agar segera diusut tuntas kasus ini, agar pelaku semua ditangkap, diadili. Sementara Polres Bone Bolango yang menyelidiki kasus ini telah memeriksa 10 orang termasuk mahasiswa dan alumni yang masuk dalam panitia pengkaderan. Dari pihak Polres Bone Bolango sudah meminta keterangan sebanyak 10 orang yang terkait dengan proses Diksar Mapala. Namun akan berlanjut dengan pihak-pihak yang lainnya yang mengetahui tentang kejadian di Diksar Mapala tersebut. Sebelumnya Muhammad Jackson mengikuti Diksar Mapala kampus Universitas Negeri Gorontalo selama 4 hari, mulai tanggal 14 hingga 18 September 2025. Dari Gorontalo dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Nur Faizila Hasan, A News melaporkan. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.